Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Pahala, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini mahasiswa saya dari kelas S1 Akuntansi A, kelas angkatan 2022 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi pajak. Mari bersama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh mahasiswa saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 15 dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan di Prodi S1 Akuntansi 2022, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan presentasi mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau kita sebut dengan PPNBM. Sebelum kita ke materi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok 15 terlebih dahulu. Yang pertama ada Grace Anastasia Sipayung dengan NIM 17066-22065. Kemudian yang kedua ada Jovan Ferdinand dengan NIM 17066-22032. Dan terakhir saya sendiri, Siva Ainul Lutfia dengan NIM 17066-22013. Baik, langsung aja kita ke materi pembahasan. Jadi, dalam PPNBM ini terdapat cerita sejarah singkat, mulai dari tanggal 13 Februari 1950, terdapat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 mengenai pajak penjualan. Kemudian, tanggal 1 Oktober 1951, terdapat Undang-Undang Darurat Nomor 19 Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1951. Kemudian, tanggal 1 April 1985, berlakunya PPNBM. Kemudian, tahun 2009, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ini mengalami perubahan atas Undang-Undang PPNBM. Kemudian, tanggal 1 April 2010, berlakunya atas perubahan Undang-Undang PPNBM. Nah, kemudian, dalam pajak PPNBM, dalam hal penyerahan BKP, di samping dengan dikenakan PPN sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Ini akan dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu kita pahami dalam PPNBM. Yang pertama adalah pengenaan terhadap PPNBM ini hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan penkreditan dengan PPN. Namun, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar ini pada saat perolehan dapat direstitusikan. Selanjutnya, ada dua objek pajak nih untuk penjualan atas barang mewah. Yang pertama adalah penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kemudian yang kedua adalah impor BKP yang tergolong mewah. Adapun tarif PPNBM, yang pertama adalah tarif PPNBM adalah serendah-rendahnya adalah 10%, paling tinggi adalah 200%. Perbedaan kelompok tarif ini didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah, yang atas penyerahannya ini akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang kedua adalah tarif atas ekspor BKP yang tergolong mewah akan dikenai pajak dengan tarif 0%. Pajak penjualan atas barang mewah ini merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Pergolongan barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah ini didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang memakai barang dan juga menggunakan pada masyarakat secara umumnya. Dasar pengenaan pajak. Apa sih itu dasar pengenaan pajak? Jadi, dasar pengenaan pajak itu adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan juga nilai lain yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Pajak terutang itu dihitung dengan mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Adapun komponen yang terdapat dalam dasar pengenaan pajak. Yang pertama tadi harga jual. Harga jual merupakan nilai berupa uang yang di mana semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN. Dan potongan harga yang dicantumkan di faktur pajak itu akan disebut sebagai harga jual. Jika pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak dan juga faktur penjualan, maka potongan harga di faktur juga merupakan potongan harga di faktur.
Kemudian untuk bonus, premi, komisi, dan juga balas jasa lainnya tidak termasuk ke dalam potongan harga. Komponen kedua adalah penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang yang dimana semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewahnya. Jadi, potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayarkan atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak oleh penerimaan manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud ini dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean. Kemudian yang ketiga adalah nilai ekspor, di mana nilai ekspor ini adalah nilai yang berupa uang karena semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nah, kemudian nilai eksportir ini dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang atau pemberitahuan ekspor barang ini disebut juga PEB. Nah, yang keempat ini adalah nilai impor. Nilai impor itu adalah nilai berupa uang juga yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pabean untuk impor. Barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga patokan impor atau CIF sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah biaya dan pungutan lain menurut ketentuan Undang-Undang Pabean. Baik, saya Grace Anastasia Sipayung dengan NIM 17066222065 akan melanjutkan bahasan materi. Nah, ada pula nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu untuk pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotornya. Untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP juga harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Dan untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, itu perkiraannya harga jual rata-rata. Untuk penyerahan film cerita, perkiraannya hasil rata-rata per judul film. Untuk penyerahan produk hasil seperti tembakau, yaitu sebesar harga jual ecerannya. Untuk BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah menurut harga pasar wajarnya. Nah, selanjutnya ada pula nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu untuk penyerahan pajak BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Lalu ada penyerahan BKP menurut pedagang perantara. Ada pula penyerahan BKP melalui juru lelang yang sesuai dengan harga lelangnya. Nah, selain itu ada pula penyerahan jasa pengiriman paket yang sebesar 10% dari jumlah yang tadi, serta penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata yang sebesar 10% dari jumlah tagihannya. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai perhitungan PPNBM. Nah, di sini ada contoh soal. Dalam hal ini PPN dan PPNBM yang terutang itu dihitung tergantung dengan tarif PPNBM-nya dikalikan dengan dasar pengenaan harga pajak, yaitu harga atau pembayaran atas penyerahan BKP dan JKP. Nah, contohnya di sini ada sebuah perusahaan yang membeli sebuah mobil seharga 130 juta, dan itu sudah termasuk PPN dan PPNBM-nya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa PPN-nya sebesar 10%, maka kita harus mengeluarkan dulu untuk mengetahui PPN-nya, yaitu dengan bagi 10 per 130 dikali 130 juta, yang menghasilkan PPN terutangnya sebesar 10 juta, dan PPNBM-nya itu diketahui sebesar 20%, sehingga kita harus membagi 20 per 130 dikali 130 juta, yang menghasilkan PPNBM-nya sebesar 20 juta. Nah, maka dari sini dapat kita lihat total pajak terutangnya sebesar 30 juta. Selanjutnya ada pula perhitungan PPNBM dan PPN di dalam satu transaksi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui sebuah perusahaan melakukan impor 2000 unit AC dari Jepang seharga impor $500 per unit. Nah, bea masuknya itu sebesar 50% dan kurs yang berlaku saat itu sebesar 12.000 per $1. Nah, maka perhitungan PPNBM-nya dan juga PPN terkait adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mencari harga impor, yaitu berapa unitnya dikali dengan harganya, yaitu 2000 unit dikali $500, lalu dikalikan dengan kurs yang saat itu sedang terjadi, yaitu 12.000, maka didapatkan total 12 juta, lalu bea masuknya diketahui 50%, sehingga didapatkan 6 juta, maka nilai impornya ditambahkan keduanya sehingga mendapat 18 juta. Dari sini dapat terlihat PPN dan PPNBM-nya. PPN-nya sebesar 10%, terhitung 1.800.000, dan PPNBM-nya 20%, yaitu 3.600.000. Maka jumlah yang harus dibayarkan oleh importir sebesar 23 juta. Nah, di soal selanjutnya, AC tersebut dijual dengan harga 5 juta nih per unit oleh perusahaan pembeli. 5 juta per unit kepada perusahaan pembeli. Maka harga penyerahan yang harus dibayarkan perusahaan, yaitu harga per unitnya 5 juta, dikenakan dengan PPN terutangnya, yaitu
320.000, yaitu yang sebelumnya kita sudah mengeliminasi PPNBM-nya terlebih dahulu. Yaitu PPNBM-nya 3.600.000 dikali 2.000 unit sebesar 1.800.000. Dari sini harga per unit dikurang dengan eliminasi PPNBM-nya, makanya dapat 3.200.000 dan PPN-nya diambil dari situ sebesar 10%, makanya dapat 320.000. Maka jumlah yang harus dibayar itu cukup harga per unit beserta PPN-nya, yaitu 5.320.000. Oke, perkenalkan nama saya Jova Ferdinand. Saya akan membahas terkait akuntansi dalam materi PPNBM. Nah, dalam catatan materi PPNBM ini, dalam akuntansi kita akan memerlukan dua buah akun, yaitu akun pajak masukan dan akun pajak keluaran. Nah, akun pajak masukan ini adalah akun yang mencatatkan pajak yang dibayarkan atau dipungut atas transaksi pembelian. Sedangkan akun pajak keluaran kita akan mencatatkan pajak yang dipungut atau akan nantinya disetorkan ke kas negara atas transaksi penjualan. Nah, dalam akuntansi pajakan ini dalam materi PPNBM, sini ada contoh soal terkait transaksi pembelian dan penjualan secara tunai. Di sini ada harga barang kena pajaknya senilai 100 juta. Lalu dia terkena potongan diskon sebesar 10%, senilai 10 juta sehingga nilai BPKP-nya menjadi 90 juta. Lalu dia mendapatkan potongan tunai lagi sebesar 3%, senilai 2.700.000. Sehingga harga netnya barang kena pajak ini adalah 87.300.000. Lalu ada PPNBM 10% senilai 8.730.000 dan jumlah pembayaran tunainya senilai 96.030.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Sini ada dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Pada pihak pembeli, kita akan pertama mencatatkan akun pembelian senilai harga net barang kena pajaknya, yaitu berarti senilai 87.300.000. Lalu kita juga mencatatkan pajak masukannya senilai 8.730.000. Lalu terakhir kita akan mencatatkan akun kas dan bank di kredit senilai 96.030.000. Nah, sedangkan di pihak penjual kita tinggal balik saja. Berarti ada akun kas dan bank di debit senilai 96.030.000. Lalu ada akun penjualan di kredit senilai 87.300.000 dan akun pajak keluaran di kredit senilai 8.730.000. Nah, lalu di sini ada contoh soal terkait pembelian secara kredit, di mana di sini PT Amanda membeli barang senilai 50 juta. Di sini ketika kita belum mencatatkan yang pertama ada akun pembelian di debit senilai 50 juta. Lalu ada pajak masukan belum difaturkan senilai 5 juta di debit, dan terakhir ada akun utang di kredit senilai 55 juta. Nah, kalau jadi retur, sini ada contoh soalnya, yaitu jadi retur senilai 4 juta. Maka pertama yang kita catatkan adalah akun utang. Kita akan kurangi dulu utangnya senilai 4.400.000. Lalu kita belum catatkan retur pembelian di kredit senilai 4 juta, berarti senilai dengan barang yang diretur. Dan terakhir kita akan mencatatkan pajak masukannya yang belum difaturkan di kredit senilai 400.000. Nah, di dalam pembelian kredit ini itu ada kemungkinan bahwa fakturnya itu belum dikirimkan. Dengan ketentuan waktu pajak itu terakhir dikirimkan adalah paling lambat pada akhir bulan berikutnya, dengan syarat uangnya belum diterima. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi, itu terkait bagaimana kalau PT Amanda ini akan melakukan pembayarannya, dan ketika melakukan pembayaran itu mendapatkan potongan 5%. Nah, di sini berarti kita perlu menghitung dulu berapa jumlah yang dibayarkannya. Di sini tadi ada harga pembelian 50 juta. Lalu tadi terjadi retur senilai 4 juta, berarti harga barangnya sekarang senilai 46 juta. Lalu terjadi potongan tunai sebesar 5%. Berarti kita langsung kalikan saja 46 juta dikali 5%, berarti senilai 2.300.000. Lalu kita kurangkan. Nah, terus jadi hasilnya adalah 43.700.000. Itu adalah berarti nilai DPP PPN, dasar pengenaan pajak. Nah, lalu kita kalikan lagi DPP ini dengan PPNBM-nya 10%. Berarti akan senilai 4.370.000. Sehingga jumlah pembayarannya adalah kita pertemukan saja DPP-nya dengan PPN-nya senilai 48.070.000.
Nah, kita melakukan pembayarannya, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mendebitkan utang senilai 50.600.000. Lalu kita juga perlu mendebitkan pajak masukannya senilai 4.370.000. Lalu kita akan mengkreditkan kas kita senilai 48.070.000. Lalu ada potongan pembelian di kredit senilai 2.300.000 dan PM belum difakturkan senilai 4.600.000. Oke, sekian materi kita terkait PPNBM. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.